Proses rekonstruksi ayah yang membunuh anak tirinya di Tandon Air disaksikan ratusan warga di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 30 adegan diperagakan tersangka, termasuk saat tersangka memasukkan jasad korban ke dalam Tandon Air. Ratusan warga memadati Jalan Raya Cicalengka, Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan Aulia Ekayanti, gadis 5 tahun yang jasadnya ditemukan dalam Tandon Air. Dalam pengawalan ketat, tersangka Hamid sang ayah tiri tiba di lokasi di sebuah rumah kontrakan berlantai 3. Rekonstruksi ini juga disaksikan oleh ibu dan nenek korban. Sebanyak 30 adegan diperagakan oleh tersangka, mulai saat kedatangan hingga memasukkan tubuh Aulia ke dalam Tandon Air. Hasil rekonstruksi menunjukkan tersangka Hamid melakukan semua perbuatannya secara spontan. Sifatnya masih spontan. Tindakan tersebut dilakukan karena memang emosi pada saat pelaku menerima kata-kata kasar dari korban, dan juga pelaku pada saat melaksanakan itu dalam kondisi mabuk dan juga mengkonsumsi obat keras. Jumat lalu, Aulia Ekayanti ditemukan tak bernyawa di dalam Tandon Air berkapasitas 1.000 liter. Korban yang tinggal dengan neneknya dilaporkan keluarga menghilang pada Kamis malam saat mengunjungi kediaman ibunya. Tersangka yang tak lain adalah ayah tiri korban ditangkap beberapa hari kemudian. Sempat ada dugaan korban kerap diajak mengamen ayah tiri dan ibu kandungnya. Namun pihak keluarga membantah dugaan eksploitasi tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Itu apanya itu, Bang? Polisi masih mendalami sidik jari dan DNA editor Metro TV, Yodi Prabowo, yang menempel di senjata tajam yang ditemukan dekat jasad korban. Polisi juga memastikan luka di tubuh Yodi akibat proses pembusukan dan bukan karena hantaman benda tumpul. Misteri tewasnya editor Metro TV, Yodi Prabowo, masih menjadi teka-teki. Hasil pemeriksaan dari lab forensik terdapat sidik jari dan DNA korban yang menempel di senjata tajam yang ditemukan dekat korban. Hingga kini polisi sudah memeriksa 34 orang saksi. Namun pihak kepolisian akan memeriksa kembali beberapa saksi tambahan untuk mengungkap kasus dugaan pembunuhan Yodi Prabowo. Polisi juga menyatakan luka lebam yang ada di tubuh korban adalah akibat memar membusuk, bukan luka karena benda tumpul. Satu barang bukti pisau yang ditemukan di TKP, yang pada saat itu memang kondisi korban menurut keterangan saksi yang menemukan awal dalam tertelungkup, di bawahnya itu ada pisau, ya pisaunya pada saat itu. Nah, inilah kemudian pisau dilakukan pemeriksaan untuk pengecekan DNA dan juga sidik jari yang ada. DNA dan juga sidik jari yang ada. Hasil dari kedokteran forensik, saya katakan lagi bahwa tidak ada pemukulan atau tidak ada benda tumpul yang mengenai korban. Korban murni adanya tusukan dan juga sayatan di sekitar leher. Ini yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dari lapor mengenai pisau, sidik jari dan juga DNA yang ada. Ya, dengan berbagai cara, karena ini sudah lebih dari 2 hari bahkan mendekati 3 hari. Sementara ini sidik jari ditemukan adalah sidik jari korban dan juga DNA si korban sendiri. Tapi ini hasil sementara. Kita masih didalami oleh tim lapor, masih terus mendalaman. Senin sore, Direskrim Polda Metro Jaya memimpin langsung olah TKP kasus pembunuhan Yodi Prabowo, editor Metro TV. Polisi menyisir lokasi pembunuhan untuk mencari bukti tambahan. Olah TKP ini juga dilakukan untuk mencocokkan keterangan 2 orang saksi yang mengaku melihat 2 orang mencurigakan usai peristiwa pembunuhan. Polisi masih menganalisis barang bukti dari forensik Polri, termasuk rekaman CCTV yang mengarah pada 2 orang yang mencurigakan tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pelaku pembunuhan berencana di lapangan Camplong, Kabupaten Sampang, Jawa Timur akhirnya dibekuk polisi. Sebelumnya korban dibunuh karena tertangkap basah berselingkuh dengan istri paman pelaku. Sesosok mayat pria ditemukan warga Dusun Lengser, Sampang, Jawa Timur, Jumat lalu. Ratusan warga sekitar geger dan mayat pria itu menjadi tontonan di lapangan Camplong. Setelah ditelusuri oleh polisi, akhirnya polisi menangkap Soleh, salah satu pelaku pembunuhan. Saat ditangkap, Soleh melawan sehingga polisi menembak kakinya. Pelaku membunuh korban karena berselingkuh dengan istri pamannya di dalam kamar indekos. Perbuatan itu kemudian diketahui oleh salah satu rekan pelaku. Selingkuh Pak sama. Siapa yang selingkuh? Yang di Pondok itu Pak. Selingkuh. Itu perempuannya cewekmu apa bukan? Istrinya paman saya Pak. Oh, untuk ancaman hukumannya di sini nanti mudah-mudahan kena maksimal karena perbuatannya juga sudah direncanakan oleh beberapa rekannya di sini. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, iNews melaporkan. Pemirsa, terdesak kebutuhan ekonomi, seorang ibu muda di Padang, Sumatera Barat tega menjual bayi yang baru saja dilahirkannya seharga 3 juta rupiah. Sang ibu terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Petugas kepolisian dari Polsek Lubuk Kota Padang mendatangi rumah salah seorang warga yang baru mengadopsi bayi berusia 3 minggu yang dibeli dari pelaku. Bayi dijual pelaku, ibu kandung bayi, dengan harga 3 juta rupiah kepada pasangan yang tidak memiliki anak. Pelaku berinisial F ini mengaku tidak bisa membesarkan anaknya karena faktor ekonomi dan ditolak oleh keluarganya karena hasil hubungan di luar nikah. Untuk motif dari si ibu itu yaitu karena si ibu tidak memiliki finance yang kuat atau keterbatasan ekonomi, kemudian juga tidak mengetahui siapa daripada bapak daripada bayi tersebut, sehingga berinisiatif untuk diserahkan saja kepada orang lain. Namun prosedur atau cara yang dilakukan oleh si ibu itu tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pelaku selanjutnya diserahkan ke unit perlindungan perempuan dan anak Polresta Padang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Puluhan orang menjadi korban penipuan investasi apartemen di Yogyakarta hingga miliaran rupiah. Para korban telah menyetor uang ratusan juta sejak 2016, tetapi hingga kini apartemen itu tak kunjung dibangun. Puluhan orang jadi korban penipuan investasi apartemen di Yogyakarta. Mereka melapor PT Malioboro Ensu Sejahtera karena apartemen yang dijanjikan sejak 2016 tak kunjung dibangun. Ternyata 560 unit apartemen seharga 250 juta per unit ini mangkrak. Padahal 140 orang telah berinvestasi. Mereka melaporkan kerugian hingga miliaran rupiah ini ke Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya ada kerugian 500 juta. 2 unit apartemen. Ya 2016 ya dijanjikan 1 tahun selesai, sekarang sudah 5 tahun, saya juga belum tahu kapan selesainya, dan apartemen tersebut sampai hari ini masih dongkrok. Rencananya akan ada 3 gelombang pelaporan investasi bodong apartemen yang dikelola PT Malioboro Ensu Sejahtera. Para korban berharap uang mereka dapat kembali utuh. Heru Trijoko, iNews melaporkan. Karpet merah untuk Bobi Nasution dalam Pilkada Medan semakin nyata. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.